We need a Jesus revolution. Let's start a Jesus revolution. Lord, let it. Shalom Bapak Ibu dan saudara Islam Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita bertemu lagi dalam channel YouTube GPI Pembaruan Taman Firdaus. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan dengan tema rumah yang diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sehingga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan kasih kami Tuhan, semua kita tahu bahwa kita tinggal di dalam rumah. Kalaupun ada tinggal di tempat lain, tapi pada kesempatan kali ini saya menyebut bahwa kita tinggal di dalam rumah. Nah, bagaimana kita tinggal di dalam rumah yang diberkati? Ya, karena di dalam rumah itu ada kepala keluarga, ada anggota keluarga. Kalau biasa disebut ada suami sebagai kepala keluarga dan istri dan anak-anak adalah anggota keluarga. Nah, bagaimana kita tinggal di dalam sebuah rumah yang diberkati? Mari kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, bahwa dalam Ulangan 6 ayat 4-9 bahwa kita tinggal dalam sebuah keluarga untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga. Pada saat kita duduk, pada saat kita berpergian, pada saat kita bangun, ataupun pada saat kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, keluarga adalah bentukan Tuhan yang pertama kali. Ya. Jadi kalau kita berbicara keluarga, itu adalah bentukan Tuhan yang pertama kali. Ya. Makanya ada rumah biasanya itu diawali dengan perkawinan. Ya. Seorang muda-mudi mengikat janji di rumah Tuhan, berkomitmen untuk membentuk satu keluarga dan tinggal di dalam rumah. Nah, Tuhan memulai kehidupan manusia dengan perkawinan dan keluarga. Yang seperti saya tadi bilang bahwa seorang muda-mudi, dua orang muda-mudi berkomitmen dalam perkawinan yang kudus, kemudian membentuk keluarga dan tinggal di dalam rumah. Nah, keluarga dibentuk dan diciptakan Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 21 sampai yang ke-25. Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi pendamping yang sepadan bagi Adam. Nah, keluarga dianggap penting bagi Tuhan. Bilangan 18 ayat 31. Tuhan memberkati orang Lewi yang tugasnya melayani Tuhan dari persembahan.
Ya, orang Lewi ini adalah salah satu suku dari bangsa Israel. Jadi Tuhan mengkhususkan keluarga Lewi untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mendatangkan berkat atas rumah kita? Bagaimana mendatangkan berkat atas rumah kita? Kalau keluarga dibentuk oleh Tuhan, tinggal di dalam suatu rumah, ya, kalau dikaruniai anak, mempunyai anak 1, 2, sampai 3 atau lebih, kita tinggal di dalam suatu rumah. Bagaimana kita tinggal di dalam rumah yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Nah, berbahagia dan baik keadaannya. Istri akan menjadi seperti pohon anggur. Anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun. Laki-laki atau suami akan diberkati Tuhan. Ya. Kalau di Mazmur 101 ayat 2, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Ya. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi kemudian di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu berbahagia dan baik keadaannya. Istri akan menjadi seperti pohon anggur, anak-anak akan menjadi seperti tunas pohon zaitun, laki-laki atau suami akan diberkati Tuhan. Nah, ini yang Daud lakukan. Ini juga yang harus kita lakukan. Ya, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Sehingga berbahagia dan baik keadaannya. Istri akan seperti Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, undanglah hadirat Tuhan dalam rumah kita. Ya. Pada waktu itu Daud takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya di kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom yang orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika Daud menjadi takut kepada Tuhan, Daud tidak berani memindahkan tabut Tuhan. Padahal pada masa itu Tuhan hadir di dalam tabut Tuhan. Tapi kalau sekarang Tuhan hadir ya, di dalam rumah kita, di dalam hati kita, ya, di dalam anak-anak kita, dalam suasana keluarga kita. Tuhan hadir di situ, bukan tabut lagi. Nah, jadi undanglah Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Undanglah Tuhan hadir di dalam hati kita. Undanglah Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas di dalam keluarga kita. Undanglah Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu melimpah atas rumah kita. Ya. Ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati Obed-Edom luar biasa. Nah, sekarang kita undang Tuhan dalam hadirat kita, dalam rumah kita, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah kita.
Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum dikelihatan, dengan taat, tolong dicatat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai imannya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, yang ketiga adalah bangun bahtera keselamatan dalam rumah kita. Nah, ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, semua orang mengolok-olok, semua orang mencaci maki, bahkan menghina dan sebagainya. Mungkin kalau kita diperlakukan seperti itu, mungkin kita tidak akan kuat. Tetapi Nuh tetap berpegang teguh kepada imannya. Nah sekarang, apakah kita tetap berpegang teguh kepada iman kita? Bahwa Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita. Bahwa kita akan menyelamatkan keluarga kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Iman kita ya dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dengan iman kita taat. Kata kuncinya, dengan iman kita taat. Kalau kita beriman tidak taat ya percuma. Kita taat tapi tidak beriman juga nggak akan berjalan. Tapi dengan iman kita taat. Nah, dan kita bawa anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan. Dengan iman dan taat kita bawa anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa anak-anak kepada Tuhan? Ajarlah anak-anak untuk mengenal Tuhan. Ya, kalau masih kecil kita bawa ke sekolah minggu. Supaya apa? Imannya terbentuk. Sosialisasinya terbentuk. Dia tahu bagaimana bergereja, bagaimana dia beribadah. Ketika remaja kita bawa ke remaja, kita bawa ke pemuda, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, tunjukkan teladan iman. Kita menunjukkan teladan iman. Terutama ini para bapak-bapak ini harus menunjukkan teladan iman kepada anak-anak, kepada seisi rumahnya. Ya, kalau bapaknya nggak beriman, bagaimana anak-anaknya akan beriman? Karena bapak adalah imam dalam keluarga. Nah, bangun prinsip-prinsip iman dalam keluarga. Nah, bagaimana kita membangun prinsip-prinsip iman ini? Ya seperti tadi, bawa anak-anak ke gereja. Ya, bawa anak-anak untuk beribadah bersama-sama. Kita satu keluarga beribadah bareng-bareng. Ya. Didik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Jadi mendidik anak-anak, kita mendidik anak-anak dengan takut Tuhan. Kalau kita menegur anak-anak, kita menegur dengan iman. Artinya kita menegur dengan pengertian-pengertian kekristenan dan iman Kristen. Sehingga anak-anak akan mengerti bagaimana beriman dan bagaimana takut akan Tuhan. Yang keempat, jadikan rumah kita benar-benar rumah. Kalau bahasa Inggrisnya home. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tolong digarisbawahi, diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Jadikan rumah kita home, bukan house. Ya. Jadikan rumah kita home, bukan house. Nah, kenapa? Home adalah
tempat tinggal yang nyaman, damai, ada kasih, dan ada suasana kekeluargaan. Itu home. Kalau house sama, home sama house ini sebenarnya artinya sama, rumah. Tetapi house ya, yang ada e-nya, house, kalau tulisannya tapi kita bahasanya house, adalah hanya tempat tinggal bersama-sama tanpa suasana kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, ya, jadikan rumah kita benar-benar home. Karena kenapa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Berkat diperintahkan. Berkat kamu datang ke rumah Pak Handono. Berkat kamu datang ke rumah Pak si A, si B, si C. Tuhan memerintahkan berkat ke rumah kita. Karena apa? Diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dalam seluruh keluarga pasti ada satu perbedaan, beberapa perbedaan. Misalnya saya punya anak 3. Anak 3 ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa hidup rukun dengan sifat anak-anak yang berbeda-beda? Ya, kita mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita dalam keluarga harus tetap hidup rukun. Supaya apa? Berkat diperintahkan Tuhan ke rumah kita. Itu yang ketiga. Jadikan rumah kita benar-benar home, bukan house. Nah, yang kelima, jadikan rumah kita tempat pelatihan pelayanan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Yosua mengajarkan kepada kita bagaimana kita memilih suatu ibadah kepada siapa. Jadi prinsip-prinsip dalam keluarga mesti jelas. Kepada siapa kita akan beribadah? Kepada tetangga kita atau kepada kenalan kita? Tetapi Yosua memiliki prinsip, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga kita. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita menjadikan rumah kita itu tempat pelayanan? Ya, yang pertama tadi yaitu prinsipnya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam rumah kita ajarkan satu pelayanan. Karena kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam rumah untuk menjadi suatu pelayanan, baik itu anak-anak, istri atau suami atau anggota keluarga yang hidup di dalam keluarga kita. Nah, yang pertama adalah doa bersama. Nah, kita ciptakan doa bersama, baik doa pagi ataupun doa malam sebelum tidur atau doa pagi bangun tidur. Kita ciptakan doa bersama. Yang kedua, saling melayani, kerjasama. Ya, kerjasama ini bukan berarti kita menjadi pembantu dalam rumah, bukan. Tetapi kita saling membantu. Beda, membantu dan membantu. Kalau pembantu itu tugasnya membersihkan rumah dan sebagainya karena kita gaji. Tapi membantu adalah kita melakukan dengan sukarela, bekerja sama. Mungkin ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang masak, ada yang cuci piring. Nah, ini namanya kita bekerja sama. Ya, saling mengasihi. Ya, anggota keluarga satu dengan yang lain harus saling mengasihi.
kemudian saling mengampuni. Ya, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ya, bagaimana mendatangkan berkat atas rumah kita? Yang kelima adalah jadikan rumah kita tempat untuk pelatihan pelayanan. Karena apa? Tuhan akan memerintahkan berkat ke rumah kita. Yang keenam, persembahan kepada Tuhan. Ya, bagaimana mendatangkan berkat atas rumah kita? Yang keenam adalah persembahan kepada Tuhan. Ulangan 12 ayat 6 sampai yang ke-7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Persembahan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Ya, kalau orang menganggap wah itu orang Protestan masih persembahan aja nggak kaya-kaya, kami nggak persembahan tapi kaya raya. Ya, itu urusan mereka. Tetapi bagi kita adalah melakukan persepuluhan, persembahan, itu semua hanya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jangan sampai di rumah Tuhan tidak ada makanan. Artinya bagaimana? Ketika orang membutuhkan, gereja menyediakan makanan. Ketika orang tidak tahu arah dan tujuan, gereja memberikan nasihat, memberikan pengertian, memberikan konseling. Ketika saudara-saudara kita kesusahan, gereja hadir di situ. Jadi persembahan persepuluhan tetap harus kita lakukan. Ya, supaya apa? Di gereja ada persediaan. Ya, jangan sampai ada orang yang nggak bisa makan, kemudian gereja tutup mata karena tidak ada dana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 6 rahasia supaya rumah kita diberkati. Ya, kalau kita biasa-biasa saja, keluarga kita tidak diberkati, itu dipertanyakan. Karena apa? Tuhan perintahkan berkat ke rumah kita. Nah, Tuhan perintahkan berkat. Loh, kalau berkatnya nggak nyampe ke rumah kita, bagaimana? Koreksi. Kalau saya tadi mencatat ada 6. Yang pertama adalah jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Yang kedua, undanglah hadirat Tuhan dalam rumah kita. Ya, yang ketiga adalah bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah kita. Yang keempat, jadikan rumah kita benar-benar rumah. Home, bukan house. Yang kelima, jadikan rumah kita tempat pelatihan pelayanan. Yang keenam, persembahan kepada Tuhan. Itulah 6 rahasia supaya Tuhan perintahkan berkat ke rumah kita. Supaya Tuhan perintahkan berkat yang melimpah ke rumah kita. Jadi, rumah di mana kita tinggal adalah tempat di mana Tuhan juga mau tinggal. Oleh sebab itu, jadikan rumah kita sebuah home, suasana damai dan penuh kekeluargaan, maka berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan ke rumah kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti bagaimana mendatangkan berkat ke rumah kami.
bagaimana Tuhan perintahkan berkat itu ke rumah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi renungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. We need a Jesus